Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan. Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika. Ya, mungkin lebih mirip lumpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 National Mall di Washington DC dan panjangnya sekitar 1/5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning, dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan, dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, formasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudra pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969, dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan jurang besar di dasar samudra pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Bathyscaphe. Ahli kelautan Swiss, August Piccard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa Palung Mariana sangat besar hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di dasar Palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menavigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan belut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amfipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal. Karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti Palung Mariana.
Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012. Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di Palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satwanya. Jaguar, anaconda, piranha, kaiman hitam, dan laba-laba pengembara Brasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brasil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar, bukannya seperti itu. Isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di Samudra Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas Pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala, Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat India yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari Bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Hamparan es dan salju yang luas, kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan, masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi, tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara 7 benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99% permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian Gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Dalam bahasa lokal, nama gunung ini diterjemahkan sebagai Puncak Putih Tiga Saudara Spiritual. Untuk menghormati kepercayaan spiritual penduduk setempat, pemerintah nasional membatasi dan kemudian melarang pendakian gunung sepenuhnya pada awal abad ke-21. Hingga hari ini, tidak ada bukti bahwa ada pendaki yang berhasil mencapai puncak gunung misterius ini. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudera terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi.
Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger II, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita. Kalau dilihat dalam bentuk 2 dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas. Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di bumi untuk menutupi palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 km. Karena palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya megalodon sudah lama punah dan ide bahwa megalodon mungkin masih bersembunyi di palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil gak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan.
Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen. Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut. Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini? Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air. Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan yang diperlukan. Komunikasi, suplai oksigen, perangkat penerangan, dan lain-lain. Semua masalah ini sepertinya bukan tantangan lagi, karena baru-baru ini kamu bisa membeli tur ke Palung Mariana loh. 3 orang yang beruntung adalah bagian dari proyek semacam itu pada tahun 2020. Mereka menyelam dalam bola titanium setebal 9 cm yang memastikan mereka tidak merasakan perubahan tekanan dan tekanan fisiologis apapun. Masing-masing tamu mengambil bagian dalam perjalanan individu yang diperkirakan memakan waktu sekitar 14 jam. Proses turunnya sendiri memakan waktu lebih dari 4 jam. Begitu sampai di dasar, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan sejumlah makhluk paling luar biasa di planet ini. Kemudian sudah waktunya untuk memulai pendakian 4 jam untuk kembali ke permukaan. Kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pon per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman.
Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah, hati-hati. Ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air, kamu bisa melihat lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah, kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam. Sekitar 400 tahun lalu, mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Wow, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi. Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter.
Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko, dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3.646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3.750 meter di bawah air, tiba-tiba di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4.000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6.100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8.000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikkan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km. Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu kamu baru sampai ke inti bagian dalam, masuk 1.215 km lagi. Dan selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Palung Mariana di Samudra Pasifik Barat merupakan tempat terdalam di planet kita. Kalau kamu melempar batu ke dalamnya, batu itu akan jatuh sedalam 11.000 meter sebelum menyentuh dasarnya. Tapi, lain lagi kalau tubuhmu yang nyemplung ke situ. Pastinya akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Batu memang gak akan terpengaruh oleh tekanan kuat saat jatuh ke dalam air. Tapi, apa jadinya kalau tubuhmu yang menyelam di dasar Palung Mariana? Oke, pakai dulu ya sepatu katakmu sebelum cus menyelam.
Jangan lupa tahan nafas. Kamu berada di kedalaman 1,5 meter di bawah laut. Kondisinya masih sangat nyaman karena kamu terbiasa berenang sedalam ini di kolam renang. Mungkin juga di dekat pantai saat kamu melihat-lihat ikan cantik yang berenang-renang di air dangkal. Tapi kamu sangat terobsesi untuk bisa mencapai tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Jadi, kamu teruskan saja menyelamnya. Di kedalaman 10 meter, kamu mulai ngerasa nggak enak. Tekanan yang menghimpit tubuhmu terasa berlipat ganda. Telinga dan paru-parumu mulai sakit. Ya, jelas saja, di dalam tubuh manusia kan memang banyak terdapat kantong udara. Di bawah tekanan, volumenya akan menyusut. Kamu pun bisa merasakannya. Tapi nggak masalah kok. Organ tubuhmu kan bukan berasal dari logam. Jadi, cukup fleksibel untuk menahan tekanan yang bahkan lebih kuat lagi. Tenang aja, oke? Saat menyelam sedalam ini, justru kamu perlu lebih takut dengan hiu putih. Kalau ikan ini sedang mengincarmu sebagai mangsa, masalahnya akan jauh lebih ruwet daripada tekanan kuat. Nah, makanya sebaiknya teruskan saja menyelammu. Sampai juga di kedalaman 20 meter. Kamu perlu senter dan tangki udara tuh. Nafasmu mulai tersengal kan? Cahaya matahari sulit tembus sampai sini. Semuanya sangat gelap. Kamu juga mulai kedinginan. Oh, gimana kalau pakai setelan pelindung aja? Pakaian ini kan biasanya dipakai oleh para penyelam. Udah mendingan kan? Tapi meski tubuhmu mulai terasa hangat, telingamu malah sangat nyeri. Paru-parumu juga mengecil hingga sepertiga kali lipatnya ukuran normal. Kondisi ini bisa membahayakan bagi penyelam yang tidak terlatih. Tapi kamu cukup bernyali dan terus menyelam hingga kedalaman 30 meter. Cuma penyelam profesional loh yang bisa menyelam sedalam ini tanpa peralatan khusus. Tekanan di sini 3 kali lebih kuat dari tekanan di permukaan laut. Tubuhmu mulai merasakan keanehan di dalam air. Tapi beda dari sebelumnya. Biang keladinya adalah tangki udara. Udara bertekanan di dalam tangki mengandung nitrogen sebanyak 78% dan oksigen kurang lebih 21%. Tapi di tempat sedalam ini, sifat nitrogen akan lebih toksik. Zat ini bisa membuatmu berhalusinasi. Kamu bisa jadi linglung, lalu melepas masker oksigenmu. Tapi, kalau kadar oksigennya lebih banyak, sakit kepala dan sensasi aneh lainnya bisa teratasi kok. 60 meter di bawah permukaan laut. Tekanannya 7 kali lebih besar daripada di daratan. Di sini, oksigen pun mulai menjadi ancaman. Kamu perlu menghirup gas yang mengandung helium. Turun lagi ke kedalaman 214 meter. Rekor dunia mencatatnya sebagai penyelaman bebas yang paling dalam sejauh ini. Herbert Nitsch bisa menyelam sampai sini tanpa menggunakan peralatan khusus maupun tangki udara. Kemudian dia menyandang gelar sebagai The Deepest Man on Earth atau manusia terdalam di bumi. Pada tahun 2012, dia mencoba memecahkan rekornya sendiri dengan menyelam ke kedalaman 253 meter. Tapi kemudian dia malah mengalami gangguan kesehatan. Kalau kamu bisa menahan nafas cukup lama, masalahnya akan jauh lebih mudah. Di tempat sedalam itu, kamu perlu melihat-lihat sekitar. Bisa aja kan berbagai objek lain juga bermunculan. Kapal selam beroperasi di kedalaman ini. Jadi, please jangan meleng ya. Turun lagi beberapa meter. Di sini, kamu telah mencapai batas kemampuan maksimum pada tubuh manusia rata-rata. Tapi, ada juga eksperimen laboratorium yang telah membuktikan manusia bisa menahan tekanan yang lebih kuat. Jadi, begini metodenya. Penyelam memasuki ruang khusus seukuran kamar. Kemudian, para ilmuwan mensimulasikan tekanan kuat yang setara dengan tekanan di laut dalam. Dengan begini, mereka bisa menyimpulkan kalau orang terlatih bisa kok menahan tekanan seperti di kedalaman 500 meter. Tapi, para penyelam itu tidak bisa pergi begitu saja setelah eksperimennya usai. Pada tekanan tinggi, nitrogen, helium, dan gas lain terakumulasi di dalam tubuh. Dan kalau tekanannya langsung dinormalkan, gas tersebut akan menghasilkan banyak gelembung. Akibatnya tentu tidak menyenangkan. Mereka harus naik perlahan dari kedalaman agar gasnya bisa keluar dari tubuh secara alami. Untuk menyelam, mereka kadang cuma perlu waktu beberapa menit. Tapi saat mau naik ke permukaan air,
Durasinya jadi molor hingga berjam-jam karena alasan keselamatan. Oke, mulai sekarang kamu perlu memakai peralatan khusus deh, biar bisa menyelam lebih dalam. Pakaian ini bisa melindungimu sampai kedalaman 700 meter. Desainnya rapat dan tekanan di dalamnya sama persis dengan tekanan di permukaan air. Tapi kemudian, pakaianmu itu sudah tidak mampu melindungimu. Kamu perlu perlengkapan yang lebih canggih untuk menyelam lebih dalam. Wah, pakai kapal selam Triton 6600 aja. Duduk manis di dalam mesin logam jumbo itu serasa kayak naik mobil. Hanya saja harganya selangit, lebih dari 77 miliar rupiah. Awas lecet, jangan sampai nabrak ya. Sampai juga di kedalaman 2010 meter. Udahlah, jangan aneh-aneh keluar dari kapal selam segala. Tekanan di sini 200 kali lebih besar daripada di atas sana loh. Tubuhmu gak akan kuat menahannya. Masih ada sekitar 9.150 meter nih untuk sampai ke dasar Palung Mariana. Kalau kamu bisa melakukan teleportasi, kolom air raksasa setinggi 11 kilometeran akan benar-benar menekanmu. Kalau sudah begini, piknik bawah lautmu akan kandas. Kapal selam bertekanan pun gak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Mesin logam raksasa juga akan meledak, layaknya balon udara. Sampai saat ini, para peneliti cuma bisa menjelajah dasar Palung Mariana dengan bantuan robot dan drone. Salah satunya yaitu Nereus. Kendaraan otonom bawah air ini dibuat khusus untuk mengarungi laut dalam. Mesinnya kuat, menahan tekanan 1000 kali lipatnya tekanan di permukaan laut dan bisa mencapai kedalaman 11.000 meter. Pada bulan Mei 2009 lalu, Nereus mencapai dasar Challenger Deep, tempat terdalam di planet kita. Berkat mesin ini dan 2 kameranya, kita bisa melihat rupa dasarnya yang menakjubkan itu. Tapi, manusia juga sudah pernah menginjakan kaki di Challenger Deep loh. Pada tahun 1960 silam, Betis Cape Trieste menyelam sampai ke dasarnya. Kapal itu membawa 2 kru, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat keluar kapal secara jelas karena cuma ada 1 jendela kecil. Fitur ini membuat struktur kapal tetap kokoh. Selain itu, agar tahan terhadap tekanan ekstrim, dinding besi Betis Cape dibuat setebal 13 cm. Dan saat para penjelajah sampai di dasar laut Challenger Deep, salah satu panel jendelanya retak. Tapi kapal itu masih bisa menyelam di dasar laut selama sekitar 20 menit, kemudian naik ke permukaan. Meski begitu, ada loh makhluk hidup yang terbiasa dengan kondisi ekstrim seperti ini. Snailfish Mariana hidup di kedalaman 7.300 meter. Dasar Palung Mariana pun ada penghuninya. Di sana ada bakteri dan virus. Mikroorganisme ini terbiasa dengan suhu rendah dan tekanan tinggi. Makanannya yaitu berbagai bahan organik yang tenggelam ke dasar laut. Manusia juga bisa kok bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Misalnya di ruang angkasa yang hampa udara. Nggak seperti anggapan banyak orang. Suhu di ruang angkasa tidaklah dingin. Densitasnya juga nggak setinggi udara maupun air. Karena itulah panas tubuh kita akan lambat terbuang. Tenang, kamu bisa bereksperimen kok. Biasanya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semisal kamu menaruh segelas air di ruangan khusus dan perlahan menurunkan tekanannya, makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu air saat mendidih. 70% tubuh kita terdiri dari air. Dan karena ruang angkasa hampir sepenuhnya hampa udara, tekanannya juga sangat rendah, mendekati nol. Nah, bisa kamu bayangin kan efek yang ditimbulkan dengan darahmu yang sangat cair itu? Semua organ di dalam tubuhmu juga akan mengembang. Tapi nggak masalah kok, jaringan tubuhmu kan lentur, jadi bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Masalah utamanya yaitu nggak ada oksigen. Tanpanya kamu akan cepat pingsan. Tapi kalau tim penyelamat bisa menolongmu dalam waktu 1 hingga 2 menit, semuanya aman. Di ruang angkasa pun ada organisme yang bisa bertahan hidup. Ada spesies bakteri yang hidup di dekat stasiun ruang angkasa internasional selama 3 tahun. Bakteri ini bisa hidup di lingkungan hampa udara dan tanpa oksigen. Bahkan bisa tahan terhadap radiasi matahari yang kuat. Wah, layak juga nih menyandang gelar sebagai bakteri paling strong di dunia.
Jupiter, planet terngebut di tata surya kita ini, berotasi pada porosnya selama 10 jam. Padahal ukurannya paling besar di seantero tata surya dan beratnya 300 kalinya bumi. Sang raksasa gas punya cincin debu dan garis warna-warni di sepanjang permukaannya yang sebenarnya berupa gas. Dan ini adalah bintik merah raksasa, badai ikonik seukuran 2-3 kalinya bumi yang terus bergejolak. Bintik ini juga sangat dalam, kurang lebih mencapai 480 km di atmosfer Jupiter. Berarti setara dengan 40 kali kedalaman Palung Mariana, titik terdalam di laut bumi. Ternyata ukurannya ini jauh lebih besar dari dugaan para ilmuwan. Selama berabad-abad mereka telah berspekulasi tentang bintik merah raksasa. Badai ini mengitari belahan Jupiter bagian selatan. Di pusat badai anginnya relatif tenang, tapi di bagian tepi kecepatannya bisa mencapai 680 km per jam atau lebih dari 2 kali lipat kecepatan badai tropis tercepat di planet kita yang cuma mencapai 280 km per jam. Saat bumi kita diterpa badai tropis, tiupan anginnya sangat kencang, tapi kemudian perlahan mulai melambat dan akhirnya badai ini akan reda saat mencapai daratan yang padat. Langit Jupiter setebal 70 km. Di situ terdapat sejumlah lapisan awan dan di bawahnya, ilmuwan meyakini ada lautan hidrogen cair. Inti Jupiter diperkirakan ada di bawah lautan ini, tapi kita masih belum tahu persis materi penyusunnya. Sejauh yang kita tahu, Jupiter merupakan planet gas, jadi nggak punya permukaan padat untuk menghentikan terpan badai. Makanya bintik raksasa terus-terusan bergejolak. Ilmuwan memperkirakan ukuran bintik ini terus berubah. Dibandingkan dengan data yang diambil pada tahun 1850, ukurannya sekarang telah menyusut. Dulu, bintik merah raksasa berukuran 3 kalinya bumi. Itu pun sudah berselang sangat lama. Saat mengecil, badai ini semakin menjulang dan warnanya berubah menjadi oranye tua. Mungkin karena reaksi kimia, materi baru bergerak naik dari dasar badai. Bintik merah raksasa bisa terus mengecil hingga menghilang dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi kemungkinan akan ada badai serupa di lokasi lain di Jupiter kalau bintik merah raksasa sampai lenyap. Badai ini memang kelihatan sangat dalam, tapi masih lebih dangkal dari terjangan angin yang bertiup di sekitarnya, sehingga semakin memperkuat badai ini. Garis warna-warni Jupiter bisa setebal 3.200 km di bawah puncak awan. Kondisi Jupiter sangat berangin, terutama di bagian atas dan bawah atmosfernya. Bagian tengahnya dinamakan stratosfer, dan kita belum tahu proses apa aja yang berlangsung di dalamnya. Ilmuwan biasanya mengukur kecepatan angin dengan mengamati awan, dan di stratosfernya nggak ada awan. Tapi saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994, mereka bisa mempelajari struktur dan komposisi komet, serta dampaknya terhadap atmosfer Jupiter. Mereka mendeteksi angin super kuat di dalam stratosfer, yang mencapai 1450 km per jam. Tapi di antara semua planet di tata surya kita, gak cuma Jupiter yang memiliki cuaca ekstrim. Mars memiliki badai debu terkuat di antara ke-8 planet. Dan saat terjadi badai, seluruh permukaan Mars seakan-akan tertutup oleh selimut debu hingga berbulan-bulan. Menurut salah satu teori, badai debu di Mars bisa sangat kuat karena partikel debu di udara menyerap sinar matahari, lalu menghangatkan atmosfernya, dan akhirnya terbentuk kantong udara hangat. Kantong udara ini mulai bergerak ke area yang lebih dingin, kemudian menghasilkan angin yang mampu mengangkat debu dari permukaan Mars. Akibatnya, atmosfer semakin panas dan angin semakin kencang hingga menerbangkan banyak debu. Umumnya atmosfer Mars sangat tipis dan sebagian besar tersusun atas karbon dioksida. Malahan, volume semua gas di atmosfer Mars kurang dari 1% gas di atmosfer bumi. Dulu, kondisi di Mars jauh lebih basah dan hangat. Jadi bisa dibilang, atmosfernya pernah jauh lebih tebal. Lalu terbentuk efek rumah kaca kuat yang memerangkap sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang sangat kuat. Sama seperti di bumi, medan magnet Mars terbentuk oleh aliran logam cair di dalam intinya. Tapi bedanya, bagian dalam Mars menjadi dingin hingga menghilangkan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, planet merah nggak bisa terlindung dari angin matahari. Arus partikel kuat ini mengalir dari matahari kita. Dan sang bintang cuma perlu waktu ratusan juta tahun untuk merenggut sebagian besar atmosfer Mars. Dalam skala kosmik, waktu segitu tentu nggak seberapa lama. Angin di situ bertiup kencang karena pada awal pembentukannya, matahari berputar jauh lebih kencang. Anginnya juga jauh lebih ngebut. Mars yang tadinya bercuaca hangat dan basah, kemudian berubah menjadi dingin dan kering seperti sekarang. Di Mars juga terdapat sejumlah gletser cantik. Gletser ini telah terbentuk selama ratusan juta tahun dan bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap rahasia masa lalu Mars. Rupanya, Mars telah mengalami 6-20 zaman es selama 300-800 juta tahun terakhir.
Satelit telah mengambil 60.000 citra batuan Mars dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh permukaannya. Kalau di Mars cuma ada satu zaman es, batuannya akan mengalami perubahan dari besar menjadi kecil karena terus terkikis. Tapi batu ini tersebar dalam garis serpihan di seluruh permukaan gletser. Masing-masing garis menampilkan perbedaan aliran air karena terbentuk di zaman es yang berbeda. Gletsernya berfungsi seperti kapsul waktu yang di dalamnya terdapat semua gas, batuan, atau mikroba. Maka, ilmuwan bisa memahami perubahan iklim di Mars dan mencari tahu kemungkinan adanya kehidupan yang pernah berlangsung di situ. Mereka juga nggak perlu mengebor jauh ke dalam kerak Mars untuk mencari tahu. Semuanya ada di permukaannya. Kalau bisa menapakkan kaki di Mars pada masa 4 miliar tahun lalu, mungkin kamu akan melihat bencana banjir dahsyat. Ilmuwan meyakini banjir besar itu terjadi karena benturan meteor raksasa. Karena terkena panas, es di permukaan Mars mulai meleleh. Banjir ini kemudian menyebabkan riak dan gelombang besar pada batuan sedimen. Ada juga fitur berbentuk gelombang setinggi lebih dari 9 meter, terpisah sekitar 135 meter. Kondisi cuaca di Saturnus juga terbilang unik. Sambaran kilat di sini bisa 10.000 kali lebih kuat daripada di bumi. Pesawat antariksa Cassini milik NASA mengorbit Saturnus sejak tahun 2004 sampai 2017. Pesawat ini telah merekam kilat kuat yang bisa terlihat di siang hari. Cassini juga merekam bunyi badai kuat yang terlepas ke atmosfernya. Permukaan Saturnus terus-terusan dilanda badai raksasa sejauh 305.000 km. Badai ini hampir mengepung seisi planet. Di kutub utaranya terdapat awan raksasa berbentuk segi enam. Itu sebetulnya pusaran misterius yang berputar beberapa ratus kilometer di atas awan, kemudian meluas ke dalamnya. Tapi Saturnus juga punya sisi yang tenang, sama seperti di Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Di planet ini juga sering muncul aurora cantik. Sebagian besar atmosfernya mengandung hidrogen. Sehingga aurora ini cuma terlihat dalam panjang gelombang ultraviolet. Kamu bisa mengamati rona tercerahnya pada senja dan sebelum tengah malam. Di atmosfer kutub selatan Venus terdapat badai raksasa yang terus berpusar. Ukurannya seluas benua Eropa dan kemungkinan telah ada di situ sejak sekian lama. Atmosfer Venus bergerak 60 kali lebih cepat daripada rotasinya, dan Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Hujan yang mengguyur permukaannya nggak akan bisa meredakan badai karena tetesannya berupa asam sulfat yang langsung menguap sebelum sampai di tanah. Matahari juga memiliki ledakan besar dalam bentuk badai matahari dahsyat. Badai ini membawa radiasi kuat dan partikel debu yang bisa menyebabkan kerusakan parah pada satelit pendeteksi aktivitas matahari. Dan satelit ini memberi kita informasi kalau terjadi masalah. Badai matahari ekstrim sering bikin para ilmuwan kelimpungan. Sekitar 160 tahun yang lalu, suar matahari kuat menyebabkan masalah serius pada komunikasi telegraf global. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, suar matahari menyebabkan 6 juta orang kehilangan pasokan listrik selama 9 jam. Ada juga teori yang bilang aktivitas matahari telah menyebabkan Titanic tenggelam. Peristiwa ini juga bertepatan dengan munculnya aurora borealis yang cantik. Sebagian orang meyakini badai matahari mungkin telah mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal, lalu memunculkan misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan.